Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kita akan kembali bahas Bitcoin, dan biasanya kita akan mulai dulu dari CoinMarketCap. Pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,61 triliun dolar atau naik sekitar 0,61%. Bitcoin sendiri di angka 56.500-an, turun 0,04%, Ethereum 4.530, Binance Coin 1615 dolar, Solana 229, Cardano akhirnya melihat secerca harapan ya, naik 9% ke 1,68 dolar. Dan kalau misalnya kalian ada nonton live streaming semalam, saya juga ada bahas soal potensial bull flag di Cardano, dan ada sebagian yang udah profit dari analisa tersebut gitu ya, jadi selamat kalau kalian ada ikutan. XRP di 0,97 dolar, Solana 35 dolar, Dogecoin 0,2, dan Terra Luna berada di urutan ke-11 dengan 68 dolar. So, adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Kita sekarang masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama, di sini dikatakan victory is for the taking in Friday's 950 million Bitcoin options expiry. Jadi seperti biasa guys, kita udah di hari Jumat lagi. Jadi akan ada Bitcoin option expiry lagi, dan angkanya hari ini ya lumayan 950 juta dolar. Dan dikatakan di sini para bears itu banyak yang put di bawah angka 57.000 dolar untuk satu Bitcoinnya. Jadi dikatakan di sini bears are comfortable with Bitcoin below 57k. Jadi kalau misalnya nanti Bitcoin close di bawah 57.000 ketika Bitcoin optionnya expire, jadi para bears akan mendapatkan banyak profit gitu guys ya. Dan mungkin ini juga bisa menjadi salah satu hal yang masih menahan harga Bitcoin sampai sekarang tidak mampu kemana-mana, hanya stay saja di angka 56, 55, 57 atau ya maksimal 59 gitu ya, belum sampai menembus ke angka 60. So ini bisa jadi salah satu hal yang menahan, dan kita akan lihat apakah benar ketika nanti udah expire optionsnya, apakah kita akan langsung mendapati rally berikutnya ke atas ya. Mudah-mudahan seperti itu ya guys ya. Itu pertama. Kedua, dikatakan di sini Mercado Libre plans to accept Bitcoin and cryptocurrencies as payment for all products. The Latin American e-commerce platform selected Brazil to kick off crypto payment via its Mercado Pago application. Jadi Mercado Libre ini adalah perusahaan e-commerce yang datang dari Latin Amerika, Amerika Latin gitu ya guys ya, dan mereka udah ada di Argentina, mereka juga ada di Brazil gitu ya. Jadi ini juga perusahaan e-commerce yang cukup besar, dan mereka sudah merencanakan untuk menerima Bitcoin dan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di platform mereka. Nah, tentunya ini juga adalah salah satu hal yang sangat positif gitu ya, dimana setiap hari kita melihat ada adopsi yang datang dari mana-mana, bukan hanya dari pemain kecil, sekarang pemain-pemain besar juga udah mulai masuk dan menjadikan Bitcoin dan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Ini juga yang membuat saya semakin excited lah gitu ya guys ya, menjadi seorang investor cryptocurrency, karena kita menjadi saksi gitu terjadinya transisi sekarang dari yang awalnya kripto itu bukan apa-apa, sekarang kripto udah diakui di mana-mana, udah dijadikan alat pembayaran, kemudian orang semuanya pokoknya udah mengenal, udah diadopsi di mana-mana, dan saya sangat excited gitu untuk future-nya cryptocurrency. Ya, kalian juga yang sebagai investor kripto udah mulai dari tahun-tahun lalu ya, harusnya juga bersyukur gitu ya, kalian udah kenal kripto dari sekarang, karena kita masih dalam tahap yang cukup awal menurut saya. Oke. Jadi itu adalah kedua berita yang menurut saya cukup menarik untuk dibahas. Dan next kita punya data on-chain dari Will Clemente. Dan dia mengatakan di sini, in recent history, when long-term holders are distributing and illiquid supply increases equals bullish. When long-term holders are accumulating and illiquid supply decreases equals bearish. Jadi ini adalah sebuah data on-chain yang menggabungkan dua data sekaligus ya guys ya. Yang hitam ini adalah chartnya Bitcoin. Yang hijau ini long term holder supply shock ratio alias pemegang jangka panjang simpelnya. Illiquid supply shock ratio yang warna biru alias stok Bitcoin yang sudah tidak lagi liquid alias yang sudah ditarik dari exchange dan dimasukin ke cold wallet. Nah, secara historis kalau kita bandingkan kedua data ini, setiap kali long term holder supply shock ratio itu dalam keadaan menurun, sedangkan illiquid supply shock ratio yang dalam keadaan naik, itu kita dalam fase bullish.
Sebaliknya, kalau kita melihat long term holder supply shock ratio-nya udah mulai naik, sedangkan illiquid supply shock ratio-nya menurun, maka biasanya kita dalam fase bearish. Nah, terlihat dari tahun Juli 2017 sampai sekarang cukup akurat ya guys ya. Kita melihat ketika kita masuk ke top bull market 2017 dan di awal 2018 kita mendapati bear market. Kita melihat long term holder supply shock ratio itu mulai naik. Oke. Sedangkan illiquid supply shock ratio itu mulai menurun. Dan ini berarti bearish gitu kan. Kemudian di sini juga terjadi hal yang sama. Long term holder supply shock ratio menurun. Illiquid supply shock ratio-nya cenderung naik. Dan kita mendapati fase bullish. Di awal tahun 2020 kemarin, sama, illiquid supply shock ratio-nya naik. Long term holder supply shock ratio-nya menurun. Dan kita melihat rally yang kencang di akhir tahun kemarin. Nah, pada pertengahan tahun 2021, kita mendapati koreksi besar kurang lebih 50%. Dan kalau kita bandingkan datanya, ini juga kita melihat long term holder supply shock ratio-nya itu mulai naik lagi di sini. Dan illiquid supply-nya itu mulai menurun. Oke, dan kita mendapati koreksi besar 50%. Dan sekarang kita mendapati fase bullish lagi, di mana kita mendapati long term holder supply shock ratio yang menurun. Oke, sedangkan illiquid supply shock ratio-nya itu naik. Oke, jadi secara data on-chain, bisa disimpulkan bahwa kita sekarang juga terlihat masih biasnya sedikit ke arah lebih bullish gitu ya guys ya. Dan saya pengen ingatkan lagi sekali lagi guys, data-data seperti ini bukan untuk menilai short term movement ya. Karena banyak sekali yang salah kaprah, kemudian komentar-komentar di video-video gitu kan, kok katanya kemarin datanya masih bullish tapi kok kita koreksi kok bla 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 bla. Nah, berarti kalian kadang-kadang nonton videonya mungkin setengah-setengah gitu ya. Bahwa sudah saya sampaikan kalau data-data seperti ini bukan untuk menilai pergerakan short term. Jadi short term itu kita masih bisa koreksi guys. Tapi kalau kita melihat data seperti ini, harusnya dalam mid term sampai long term kita masih biasnya sedikit ke arah bullish gitu ya. Bukan berarti kita tiba-tiba langsung akan rally ke atas karena datanya seperti ini. Tidak guys. Tapi kita jadikan ini sebagai pedoman mid term sampai long term saja. Short term kita masih bisa andalkan technical analysis gitu ya. Jadi saya cuma pengen pesan seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke chart Bitcoin, saya pengen pesan ke teman-teman semua untuk jangan lewatkan Launchpad Bybit yang kali ini. Karena apa? Kali ini projectnya sangat amat menarik menurut saya. Dan kalian tidak boleh meninggalkan project yang satu ini. Namanya itu Real guys. Dunia Virtual 3D. Dan kalau kalian cek, ini websitenya. Nanti ini adalah token yang akan launching lagi di Bybit. Nah, ini saya kasih lihat videonya sedikit. That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Ya, jadi ini ada project Metaverse ya. Ada Art Museum, ada virtual concert, virtual fest. Jadi keren sih grafiknya, keren. Ya, itu dia. Jadi kalau misalnya kemarin-kemarin kalian udah ketinggalan juga, ini kalau misalnya kalian belum buka akun Bybit sih kalian ketinggalan banget ini, soalnya Bybit belakangan lagi gencar-gencarnya gitu guys membuat launchpad. Dan kalau misalnya kalian perhatikan di websitenya, dalam kurun waktu kurang lebih 1 bulan saja dari tanggal 5 bulan November sampai sekarang itu udah ada 1, 2, 3, 4, 5 kali launchpad dalam kurun waktu sebulan guys. Jadi seminggu sekali lah anggapannya kita mendapati ada launchpad di Bybit. Dan setiap kali kalau misalnya kalian udah punya akun Bybit dan kalau kalian punya minimal 50 token BitDAO, kalian akan mendapatkan alokasi token-token ini. Dan naiknya itu rata-rata 500% sampai 1000% ketika launching guys. Jadi saya juga udah dapat beberapa kali dan rata-rata juga naiknya lumayan. Saya langsung jualan aja dan saya staking lagi masuk ke token BitDAO-nya. Jadi token BitDAO saya semakin banyak, otomatis alokasi saya juga jatuhnya semakin banyak. Dan untuk yang khusus kali ini saya rasa kalian harus coba at least ngeliat deh projectnya. Ini project yang menurut saya cukup menarik untuk kalian pantau. Ini salah satu project Metaverse. Tadi kalian juga udah lihat grafiknya, cukup oke. Dunia virtual 3D gitu ya. Dan kalau misalnya kalian pengen ikutan untuk menjadi salah satu investor awal di Real, yang perlu kalian lakukan ya pasti kalian udah tahu ya. Pertama kalian harus mempunyai akun Bybit.
Dan kalau misalnya kalian belum punya, kalian tinggal daftar saja di link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Dan kalau misalnya kalian sudah daftar, kalian minimal mempunyai 50 token BitDAO untuk bisa ikutan launchpad-nya. Semakin banyak token BitDAO-nya tentu semakin baik. Dan kalau misalnya kalian sudah daftar link dengan link yang saya sediakan di bawah, tapi kalian tidak melakukan deposit, sebenarnya sayang banget sih guys, karena kalian ketinggalan banyak sekali bonus gitu. Percuma saja kalian menggunakan link referral dari saya, tapi kalian tidak melakukan deposit. Karena kenapa? Karena kalian akan ketinggalan banyak sekali trading bonus yang akan dikasih. Jadi kalau misalnya kalian yang udah daftar, kalian minimal deposit $50 gitu. Kalian bisa dapatkan trading bonus sekitar $20-an juga kalau nggak salah. Kemudian juga karena Bybit ini lagi gencar-gencarnya marketing, mereka ini lagi banyak sekali event sampai saya juga bingung yang mana-mana aja. Tapi ya saya ikut-ikutin aja semuanya gitu kan. Dan mereka juga lagi ada event yang berhadiah iPhone 13 Pro. Dan menurut saya syaratnya itu gampang banget gitu. Kalian cuma tinggal punya akun Bybit, kalian tinggal deposit minimal $50. Kemudian ada syarat-syaratnya lagi, kalian bisa cek nanti di situ. Dan kalian bisa berkesempatan mendapatkan iPhone 13 Pro juga. Kalaupun toh nggak dapat iPhone 13 Pro, kalian at least akan dapat trading bonus gitu. Jadi untuk kalian yang belum punya akun Bybit, silahkan kalian daftar dulu di link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Dan kalau misalnya kalian mau ikutan untuk launchpad dari Real ini, saya rasa kalian udah bisa deposit mulai hari ini juga. Karena kalau misalnya kalian lihat di sini, nanti udah akan mulai lagi periode snapshotnya gitu ya. Dan dalam kurun waktu 6 hari 22 jam lagi, periode berlangganan atau subscription mode-nya udah akan dimulai lagi. Jadi itu saya mau pesan aja supaya kalian nggak ketinggalan lagi project yang menurut saya cukup menarik. Project Metaverse, karena kan sekarang lagi zaman-zamannya Metaverse gitu ya guys ya. Setiap kali ada project Metaverse selalu mendapatkan perhatian yang lebih dari orang-orang gitu kan, karena lagi masa-masanya Metaverse. Oke, so kita sekarang masuk dulu ke chartnya Bitcoin. Sebenarnya sih guys, kalau mau jujur ngomong saja, ya ini adalah hari-hari yang ngebosenin gitu ya di market crypto, khususnya Bitcoin gitu. Dan tapi kalau saya zoom out sedikit, saya mulai ngelihat lagi ke sini. Bahwa sebelum kita mendapatkan rally ini, kita juga mendapatkan fase di mana kita merasa cukup bosan gitu ya. Karena tiap hari Bitcoin yang mainnya cuma di area itu saja. Dan kalau di sini teman-teman ukur, kita stuck kurang lebih 9 hari gitu. Dan kalau misalnya teman-teman lihat di sini, kita udah stuck juga 1, 2, 3, 4, 5 hari gitu ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang menjadi investor ya wajib bersabar lah gitu ya. So far sebenarnya tidak ada banyak update yang bisa saya berikan. Selain saya bisa katakan bahwa kita sekarang ya masih dalam fase sideways gitu ya. Tidak ada yang berubah dari kemarin. Kita masih sideways saja di sini di antara angka 56 sampai 58 ribuan, dan kita juga belum sempat untuk break dari lower high sebelumnya, alias kita masih dalam structure bearish. Oke, kita juga belum mampu break out dari trendline di sini. Kita juga belum mampu break out dari cluster of resistance di sini. So untuk kalian yang pengen short term trading, saya rasa untuk sekarang belum terlalu ideal gitu ya. Saya rasa akan lebih aman apabila kita sudah mampu stay seperti yang saya katakan di sini di atas angka 60.000. Kemudian kalian bisa mencari mungkin setup short term di sini, baru kalian bisa ikutan masuk. Dan saya rasa kalau kita udah mampu break dari angka 60.000, kita at least akan kembali nge-retest 63 atau 64. Kalau masih mampu ditembus, maka berikutnya harusnya kita udah akan kembali nge-retest all time high. Tetapi udah cukup lama ya guys ya, kita tidak melihat pergerakan Bitcoin yang seperti ini gitu. Kita seperti kayak nggak gerak sama sekali dari kemarin. Padahal kalau misalnya teman-teman perhatikan di market sahamnya US S&P 500, kita kemarin mendapatkan bounce yang cukup deras loh di sini. Dimana ini adalah memang area support sebelumnya, kita mendapatkan bounce. Dan sebenarnya ini adalah indikasi yang baik gitu ya, bahwa market tradisional sekarang juga udah mulai recover. Dan biasanya market saham itu berkorelasi positif dengan kripto. Artinya market sahamnya kemana, biasanya kripto juga akan mengikuti gitu ya. Jadi sebenarnya saya kemarin expect akan ada rebound juga di Bitcoin karena ngelihat market tradisional seperti itu. Cuman
untuk sampai sekarang kita belum melihat ada volume yang masuk gitu. Volumenya masih kecil, dan saya suspek salah satu hal yang menahan juga ya mungkin yang tadi gitu guys ya, Bitcoin option expiry hari ini, dan banyak sekali bears pengen menahan harga Bitcoin di bawah 57. So bisa jadi itu yang menahan harga Bitcoin sekarang untuk pergi kemana-mana gitu ya, atau bahkan kita masih bisa merangkak turun sedikit ke bawah, dan kemudian setelah option expiry-nya kita mungkin akan melihat semacam volatility gitu. Dan sebelum beberapa hal tersebut terjadi gitu guys ya, sebelum kita mampu break dari sini, mampu break lagi dari resistance, ya kita masih harus sedikit skeptis gitu guys, bahwa kita bisa jadi belum menyelesaikan koreksi kali ini, karena kita belum dikasih bukti bahwa para bull ini udah memegang kontrol lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya kita belum melakukan ketiga hal yang tadi saya sebutkan, ya kita masih harus skeptis bahwa kita masih mempunyai kemungkinan untuk kembali mendapati lower low, ke area support berikutnya yang harusnya akan berada di area 53 sampai area 50.000 di sini. Karena di sini juga adalah area cluster of support. Nah, kenapa bisa cluster of support? Pertama di sini 53.000. Kedua di sini adalah trend line yang tercipta dari bawah sini. Oke. Ketiga, kalau teman-teman perhatikan ini juga adalah trend line yang tercipta dari sini, juga kurang lebih akan nyampe-nya di sono, ya kan? Keempat, di sini juga udah dekat dengan area 50.000 yang kita tahu adalah angka psikologi. Jadi kalau misalnya pun gitu ya, kita akan mendapati koreksi lagi lebih dalam, tentunya saya akan lebih senang juga sih, senang juga guys. Kenapa? Ya karena saya masih mempunyai amunisi gitu guys. Selalu saya pesan kalau kalian memang pengen serok di spot, jangan sampai all in gitu guys. Pakailah teknik dollar cost averaging gitu ya, supaya meminimalisir resiko kalian. Kalau saya pribadi, saya sudah start akumulasi dari yang saya kemarin katakan di area sweet spot saya di sekitaran sini. Kalau toh nanti dikasih harga lebih murah lagi, ya saya malah seneng gitu kan. Saya dikasih harga lebih murah, saya bisa mendapatkan harga rata-rata yang makin murah. Ya itu aja sih guys, saya pengen pesen kalau kita belum mendapati beberapa bukti tersebut. Menurut saya salah satu yang paling penting yang perlu kita lakukan adalah break dari area 58 sampai 60 di sini. Itu adalah hal yang paling penting di antara ketiga yang tadi saya sebut. Yang pertama, kita break dari structure bearish-nya, alias kita break dari area lower high sebelumnya di sini, atau bahkan mungkin di sini kita udah bisa jadikan sebagai lower high gitu ya. Karena kalau kita udah mampu break ke sini, berarti kan kita udah mampu menciptakan semacam higher high gitu ya. Lebih baik lagi tentunya kita sudah mampu stay di atas 60, mungkin di 61, kita akan stay above. Nah, kalau ini terjadi, saya udah lebih confidence untuk masuk ke market, karena kemungkinan kita sudah akan menyelesaikan koreksi tersebut. Tentunya saya pengen lihat juga ketika kita breakout disertai dengan volume ya guys ya. Kita nggak pengen ketika kita naik ini modelnya merangkak seperti ini, karena itu membuat saya sedikit tanggung gitu ya untuk masuk ke market, karena tidak disertai dengan volume gitu ya. So itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini, mohon bantuan like-nya. Dan sekali lagi saya ingatin jangan sampai lupa untuk ikutan launchpad-nya dari Bybit itu yang project Metaverse, karena saya rasa project itu akan menjadi project yang besar. Cukup kalian lakukan saja registrasi di link yang sudah saya sediakan di bawah untuk akun Bybit-nya. Kemudian kalau yang kalian udah punya akun Bybit, depositlah minimal $50 untuk mendapatkan berbagai bonus. Kalau misalnya pengen ikutan launchpad, minimal punya 50 token BitDAO. So, kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.